Unjuk rasa pecah, Saudara, usai DPR dan rezim pemerintahan Joko Widodo mengabaikan putusan MK. Mereka menilai ini menjadi indikasi rusaknya demokrasi. Benarkah hal ini terjadi global demo di mana-mana terjadi karena ambisi semata untuk dinasti Joko Widodo? Kita bahas malam hari ini bersama Ubedillah Badrun, dosen sosiologi politik Universitas Negeri Jakarta. Dan ada juga panel Barus, Ketua Bapilpres Projo. Bang Pane, selamat malam. Mas Ubed, selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau ke Mas Ubed dulu. Mas Ubed, jadi betulkah aksi gelombang demonstrasi terjadi di mana-mana ini merupakan puncak dari kemarahan akibat dari ingin langgengnya dinasti politik Jokowi ini terus-terusan terjadi meskipun sebentar lagi akan sudah berakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo? Ya, saya kira itu adalah fakta empiris yang tidak bisa dibantah ya. Karena proses-proses yang terjadi dalam proses politik kita ini tidak hanya kali ini sebetulnya, tapi berkali-kali kan prosesnya. Bahkan pada menjelang pemilu 2024 kemarin, itu kan ada putusan MK yang nomor 90. Dan ketika itu Jokowi menyetujui atau mengatakan bahwa putusan MK itu final and binding, final dan mengikat. Tapi ketika putusan MK yang baru, yang justru lebih demokratis dan konstitusional, sikap Jokowi mengatakan kita hargai putusan lembaga negara yang berbeda-beda. Ini kan terang benderang bahwa itu adalah sebuah bahasa yang bisa diinterpretasikan secara kuat. Itu upaya untuk membiarkan proses. Artinya ini terlihat dari pernyataan berbeda dari seorang Joko Widodo ya pada saat yang menguntungkan atau enggak begitu untuk dirinya dan keluarga? Iya, inkonsistensi itu kemudian menunjukkan kebenaran itu bahwa pada putusan MK nomor 90 itu kan ada kepentingan putra mahkotanya. Pada putusan MK 6070 itu kan putra mahkotanya terganggu, yang kedua adiknya. Jadi terlihat sekali sikap itu menunjukkan ada korelasi antara perubahan-perubahan undang-undang itu dengan kepentingan kekuasaan. Nah, kalau gitu Bang Panel betul dong kalau kata Bang Masinton bilang bahwa jangan-jangan ini yang menghendaki sebenarnya adalah Joko Widodo, Pak Jokowi. Ya, kan kita juga seluruh rakyat melihat begitu banyak sangkaan, tuduhan, fantasi-fantasi liar yang menyasar pada Pak Jokowi. Dan faktanya juga banyak yang tidak terbukti. Dan kita tidak bisa menahan. Bukannya rangkaian demi rangkaian ini sangat terlihat jelas, Bang? Nah, kalau kami sih melihatnya dari Projo, ya apapun yang terjadi dinamika politik kemarin, itu saya pikir MK telah menjalankan perannya sebagai lembaga, ya peran konstitusinya dengan baik. DPR juga telah menjalankan peran konstitusinya dengan baik, dan itu juga membuktikan bahwa tuduhan-tuduhan bahwa demokrasi di Indonesia mati itu tidak terbukti. Dan yang penting juga kita mengapresiasi teman-teman yang kemarin demonstrasi, teman-teman mahasiswa, ya. Dan faktanya demonstrasi teman-teman mahasiswa ini juga aspirasinya ditangkap dengan cepat, didengarkan oleh teman-teman di DPR. Ini adalah satu kemenangan dari demokrasi. Jadi artinya kalau misalnya tidak ada aksi di mana-mana, ini tetap berjalan dong, Bang. Putusan yang ada, dan mari bersama-sama kita menyongsong pilkada serentak ya dengan aturan hukum yang ada, dengan dengan sebuah harapan pilkada serentak ke depan bisa menghasilkan kepala-kepala daerah ya yang dicintai oleh rakyatnya. Oke, kenapa Mas Ubed? Ya, perlu dikoreksi juga kalau kemudian Bung Panel Barus mengatakan bahwa masing-masing lembaga menjalankan fungsinya dengan baik. Saya kira itu narasi yang sangat keliru. Karena faktanya putusan MK yang nomor 90 yang tadi disebut sebagai baik itu melanggar kode etik atau melanggar etika berat. Lalu kemudian
yang terjadi pada proses balik yang kemarin mau bersidang tanggal 22 Agustus, ketika kemudian gerakan menjadi besar, itu kan akhirnya kemudian menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh DPR itu keliru. Jadi narasi baik itu sangat keliru tadi, karena fakta empiriknya tidak baik, melanggar etika berat, dan yang kedua terlalu buru-buru membahas perubahan undang-undang pilkada, sementara pendaftaran calon kepala daerahnya 7 hari lagi gitu loh. Jadi bahkan 5 hari lagi, jadi aneh gitu loh. Kalau kemudian dikatakan baik, jadi terlihat sekali proses ambisi kekuasaan di balik proses perubahan undang-undang ini. Dan hal itu juga sangat dirasakan Mas Ubed oleh masyarakat, makanya sampai dengan sekarang pun muncul juga hashtag kawal terus putusan MK, dan masyarakat juga jadi was-was sekali nih. Betulkah sampai PKPU, sebelum ada PKPU kan katanya Senin ada RDP ya, berarti masih ada hari ini, malam ini, besok sampai dengan Minggu. Jadi harus dikawal betul tuh, karena keresahan masyarakat ini jangan-jangan nanti dibohongi atau ada yang terasa berbeda lagi nih nanti. Ya betul, karena kan banyak peristiwa politik di DPR itu membuat undang-undang, bahkan putusan sebuah undang-undang dilakukan di tengah malam begitu, di tengah kemudian masyarakat sudah lengah dan seterusnya. Maka sebetulnya demonstrasi di mana-mana itu adalah tanda ada semacam kemarahan kolektif dari rakyat, ya, dari mahasiswa, kaum cendekiawan, kelompok NGO, civil society dan lain-lain. Itu kemarahan kolektif itu mereka salurkan melalui sebuah ekspresi demonstrasi, karena terlalu banyak persoalan akumulasi dari problem kekuasaan yang terjadi pada bulan-bulan terakhir ini, sehingga kemudian memuncak kemarahan itu dalam demonstrasi yang luar biasa dalam 2 hari ini, di mana-mana ini saya kira. Kalau gitu Bang Panel, dengan adanya aksi demo yang terjadi di mana-mana, kemarin sebelumnya juga ada rapat balik, karena di situ juga hadir kan perwakilan dari pemerintah, ada Menkumham juga, kemudian juga ada Mendagri. Nah pertanyaannya adalah dengan wacana kemarin revisi Undang-Undang Pilkada setelah putusan MK, ini kemudian tercederai nggak citra dari seorang Presiden Joko Widodo yang sebentar lagi 2 bulan lagi akan habis untuk masa pemerintahannya? Iya, mengenai narasi baik yang tadi saya sampaikan, kelirunya di mana? MK mengeluarkan satu putusan, kemudian teman-teman di DPR merespon aspirasi dari perjuangan teman-teman mahasiswa. Ya, saya pikir itu hal yang baik, gitu loh. Karena beda Bang perlakuan. Kalau kemudian DPR mendengarkan aspirasi dari perjuangan teman-teman di mahasiswa dibilang tidak baik, ya saya juga aneh. Itu satu. Yang kedua, konteksnya begitu logikanya. Itu juga menandakan bahwa sistem demokrasi di negara kita itu berjalan. Bang Panel, mungkin begini. Saluran orang menyampaikan pendapat itu masih dilindungi oleh undang-undang. Oke, salurannya memang masih dibuka Bang. Tapi terhadap ya, tapi ketika misalnya beda perlakuan antara Komisi Pemilihan Umum pada saat waktu itu, kita juga harus berterima kasih kepada teman-teman polisi yang sudah menjaga sehingga demonstrasi bisa berjalan baik, lancar, dan teman-teman yang demonstrasi mendapatkan kemenangan karena diakomodasi apa yang menjadi tuntutannya. Lalu tapi pembatalan ini bukannya karena tidak mencapai quorum juga Bang sebenarnya Bang Panel? Tidak baik. Itu yang saya kemudian jadi aneh. Apa ekspektasi Ubedillah sehingga saya bilang DPR akomodasi poin-poin tuntutan mahasiswa itu narasi baik itu salah. Anda pengennya kemudian seperti apa? Saya juga bingung. Oke, kita dengarkan dulu Bang Panel kalau gitu Mas Ubed. Begini, kalau DPR itu baik, tidak mesti membuat sebuah perubahan undang-undang sampai menimbulkan gejolak demonstrasi ratusan ribu mahasiswa dan rakyat. Kosnya terlalu besar gitu. Padahal kalau DPR baik, lihat dong putusan MK itu apakah benar tidak konstitusional, apakah benar tidak demokratis. Nyatanya putusan MK itu demokratis dan konstitusional. Mengapa DPR merubah-rubah? Teman-teman di DPR kan sehingga tanda tidak baik itu terlihat dengan demonstrasi yang sangat besar dan seterusnya. Lalu kemudian setelah demonstrasi besar, baru DPR menunda sidang. Kalau nggak ada demonstrasi nggak nunda itu. Kan itu yang terjadi. Kemudian itulah yang saya bilang kemenangan dari gerakan mahasiswa dalam mengawal demokrasi. Fakta itu nggak bisa dibantah. Gitu loh. Bahwa DPR tidak baik. Dan itu kemudian apa yang membuat DPR tidak baik itu
ini kan proses pembuatan di balik itu dengan cepat dibahas. Dan itu isinya adalah partai-partai koalisi pemerintahan di bawah pemerintahan Joko Widodo namanya. Maksudnya Dan adalah karena 8 fraksi pada saat itu di balik itu semuanya setuju kecuali juga PDI Perjuangan. Iya, awalnya kan begitu waktu dibalik. Semuanya setuju. Tapi begitu sidang mau dilakukan di paripurna, karena demonstrasi besar, baru pada mundur tuh. Itu kan tanda-tanda tidak baiknya kelihatan nih loh. Iya, Jadi jangan bilang tidak baik. jadi Mas Saya kira Ubay itu persoalan bilang, serius. Di dalam lembaga legislatif kita memang ada problem yang sangat serius. Nampak hanya seperti tadinya sebagai stempel kekuasaan saja. Fungsi kritis, Mas Ubay fungsi bilang. pengawasan, fungsi legislasi yang demokratis tidak berjalan dengan baik. Bentar, Itu Mas yang Ubed. terjadi. Jadi nggak bisa dibantah itu. Oke. Bung Panel Barus. Oke, mungkin mau dikoreksi. Gimana tuh Bang Panel? Nggak bisa dibantah di katanya. mana salahnya kalimat saya mengatakan bahwa ini adalah kemenangan dari teman-teman mahasiswa dalam mengawal demokrasi yang kemudian turun berdemonstrasi menyuarakan aspirasinya. Dan itu diakomodasi, didengarkan tuntutan itu oleh teman-teman di DPR. Nah, lalu yang tidak baiknya di mana? Yang tidak baik itu kalau tidak didengar atau didengar. Atau Anda pengennya tidak didengar supaya panas terus. Kadang-kadang jadi bingung gitu loh. Giliran DPR mendengarkan poin-poin tuntutan, dibilang begini, dibilang nanti begitu, gitu kan? Ini dengarkan, gitu loh. Kita jangan memberikan apresiasi kalau memang. Nah, gini Bapak-bapak. Teman-teman itu mendengarkan. Ya, karena waktunya singkat dan juga terbatas. Jadi kalau gitu, satu kalimat saja untuk penutup nanti masing-masing dari Mas Ubed dan juga Bang Panel. Kalau gitu dengan sisa waktu yang tersisa nih, kan Senin katanya mau RDP bersama dengan KPU juga perwakilan dari pemerintah juga ada di sana bersama dengan DPR. Bagaimana caranya ini kemudian kan tadi juga sudah ada komitmen bahwa kami akan pakai PKPU menurut putusan dari MK. Gimana caranya ini benar-benar betul 100% akan menggunakan putusan MK dalam PKPU yang baru? Bang Panel, Mas Ubed. Mas Ubed dulu boleh? Ya, saya kira DPR kalau kemudian mengikuti putusan MK yang demokratis dan konstitusional, itu adalah DPR yang mencoba untuk insaf ya dari dosa-dosa politiknya selama ini. Dan itu yang seharusnya dilakukan gitu loh. Kemudian yang kedua, PKPU yang beberapa waktu nanti akan ada dialog yang sangat spesifik ya khusus untuk PKPU yang akan dibuat oleh KPU, tentu harus mendengarkan aspirasi publik. Jadi sebetulnya tinggal jalankan saja karena status putusan MK nomor 60 dan 70 itu final and binding. Jalankan buat PKPU yang sesuai dengan putusan MK. Artinya janji sesuai dengan komitmen ya. Satu kalimat aja Bang, silakan. Bang Panel, sikat aja. Iya, saya pikir apa yang terjadi hari ini adalah kemenangan kita semua, kemenangan rakyat Indonesia, ya. Kita akan tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku ke depan. Baik. Ya, mari kita songsong pilkada serentak ini dengan riang gembira sehingga menghasilkan kepala-kepala daerah yang dicintai rakyat. Yang intinya adalah jangan lengah tapi ya tetap kawal nanti sampai putusan PKPU-nya berlaku. Terima kasih Bang Panel, terima kasih Mas Ubed, sehat selalu, selamat malam. Sama-sama.